Apa kabar sahabat online dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Dan apabila ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan juga ya. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bertolabu ilmi. Nah, gitu. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lina Herlina dari pimpinan cabang Pemudi Persis Bojong Loakaler yang insya Allah akan membantu bincang-bincang santai kali ini. Alhamdulillah, setelah 3 bulan ke belakang, mungkin bulan Maret, kita telah melaksanakan sesi yang pertama, yaitu tentang pentingnya mencintai diri sendiri, gitu ya. Nah, untuk kali ini kita sesi yang kedua dan kita mengambil tema yang bertajuk tentang ada apa dengan kita. Oh, jadi ini udah sesi kedua ya? Betul, Bunda. Udah ya. sesi kedua. Betul. Nah, makanya suaranya harus power gitu. Harus gitu kalau udah sesi kedua. Maka. Jadi sebelumnya udah ada ya sesi yang sudah ada pertama. tentang Online juga. Via Instagram juga sama, itu live juga, Bunda. Oke. Suaranya harus power. Harus keluar gitu ya. Keluar. Nah, alhamdulillah. Kali ini juga saya nggak sendiri nih, saya ditemenin oleh Bunda Imas Karyamah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan harus mencret. Keluar ya? Harus gimana keluar. Sehat nih, sehat? Iya, alhamdulillah sehat banget insya Allah. Cuma kalau buat langsing susah tuh. Susah itu semua susah. wanita pasti ya. Di jalan lancar-lancar ya? Lancar, cuma hampir semua daerah yang ada di Bandung tuh di blok. Jadi tadi juga muter-muter ya lumayan lebih dari setengah jam. Muter-muter ya? Cari jalan. Tapi alhamdulillah pokoknya harus semangat terus. Nggak ada kata berhenti, dakwah nggak ada. Kesini ada jalan, kesini ada jalan. Nyari pokoknya nanya. Bos gitu ya sampai titik harus ya? tetap semangat. Apalagi ini pemudi. Iya, baik. Bunda Imas Karyamah juga ini salah satu dosen di kampus saya juga ya, di STIP Bandung. Iya. Saya dikasih amanat di STIP Bandung sebagai ketua program studi PIAUD. Ya, saya. Kamu jurusan apa? Program ekonomi syariah. Prodinya itu Pak Dudi ya. Betul. Terus Bunda juga ini salah satu anggota Pemudi Persis juga nih. Ngomong-ngomong, betul nggak sih Bun pernah jadi apa? Jadi anggota. Bukan ketua gitu jadi anggota. Ya, alhamdulillah. Jadi anggota Pemudi Persis udah dari dulu tuh tahun 90-an ya. Dari 90-an. Ya zaman muda. Sekarang juga masih muda. Masih ya. Powernya masih keluar ya. Harus. Apalagi bareng Pemudi nih bincang santai kali ini ya. Ya harus. Jadi dulu anggota Pemudi PC Pemudi Persis Bojong Soang. Kebetulan Tiganitri ya. Betul, kebetulan memang 2005-2010 dapat amanah sebagai ketua umum Pemudi Persis. Udah lama banget. 2010 selesai. Sekarang di Pemudi apa di Persisri nih Bun? Di Persisri ya? PW Persisi Jawa Barat. Karena dakwah nggak boleh berhenti, harus estafeta. Iya, harus tumbuh langsung ya. Harus. Baik, alhamdulillah. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kepada Bunda untuk memberikan sharing-sharing sedikit nih tentang
ada apa dengan kita. Untuk itu saya berikan kepada Bunda. Kayak judul film ya? Iya. Kalau film tuh kan ada apa dengan cinta. Nah, kalau kita ini ada apa dengan kita gitu. Siapa tahu suatu saat ada film judulnya ada apa dengan kita, terinspirasi nih dengan sampai kita. Betul nggak Bun ya? Betul. Bunda mulai ya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur ya, pada hari ini kita oleh Allah diberikan kesehatan, juga afiatan yang insya Allah memberikan keberkahan pada kita di bincang-bincang kita kali ini bersama PC Pemudi Persis Bojong Luakaler ya. Dan insya Allah ada juga para bagian otonom, ada Persisri, dan siapa tahu ada pemuda hadapan pemudi itu di sana juga ikut manco. Biasanya juga kalau di Kota Bandung tuh juga ada hima-himi atau IPP dan IPI ya, biasanya ada ikatan pelajarnya. Dan kali ini bincang santai kita memang binar pemudi tentang ada apa dengan kita, seperti memang judul film ada apa dengan cinta. Nah kali ini adalah seperti pertanyaan, dan pertanyaan ini adalah semacam tantangan bagi saya ketika diminta untuk menyampaikan materi atau sharing ilmu bersama Pemudi Persis Bojong Luakaler. Nah kalau kita mau tanya ada apa dengan kita sendiri harus kenal dong dengan siapa sih kita sebetulnya gitu. Karena kalau di dalam Al-Quran sendiri nih, misalkan kita ini siapa gitu ya. Kalau kita nggak kenal siapa kita, berarti kita nggak akan tahu kita ini harus apa. Contoh nih ya, Bunda sekarang bawa HP nih ya. Kalau kita nggak tahu HP ini untuk HP ini apa, kita nggak akan bisa tahu HP ini digunakan untuk apa. Kalau kita nggak tahu misalkan ada mic ini nih ya, ada mic ini nih, misalkan ini apa, kita nggak tahu. Jangan-jangan ini disangka kayak bakso gitu ya, jangan-jangan dimakan kayak gitu ya. Es krim gitu ya kalau dilihat. Kayak es krim. Jangan-jangan ini malah jadi ini makanan enak misalkan ya. Jangan-jangan seperti itu karena kita nggak tahu bahwa ini apa, kemudian digunakan untuk apa, karena kita nggak kenal gitu. Nah, kalau kita nggak kenal siapa kita, mana mungkin kita akan tahu, termasuk ada masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. Siapa nih kita tuh sebetulnya gitu, kita nggak akan tahu gitu. Kan harusnya kenalan dulu siapa kita gitu. Kalau sudah kenal baru deh. Jadi kita harus misalkan mengenali diri. Setelah mengenali diri kemudian menerima. Oh iya, saya tuh manusia. Setelah kita menerima, ya harus begini. Jangan menyumpahi. Ada aku mah apa tuh, suka biasa gitu ya. Ada aku mah apa tuh, jajan lontong ge di sanguannya, bubur ge di sanguan gitu, jajan mie. Atau misalkan ada aku mah apa tuh banget juga hinyai, misalkan itu teh itu menyumpahi diri. Harusnya menerima diri. Setelah menerima diri, kemudian kita ada tahapan-tahapan, misalkan ketika 1, 2, 3, 4 setelah kita mengenali diri, kemudian kita menerima diri, kemudian nanti terakhir ya yang keempat, misalkan kita harus meningkatkan diri. Jadi ada mengembangkan, kemudian meningkatkan diri. Nah itu kalau mau jadi orang yang maju karena sudah mengenal siapa dirinya. Baik nih Bun, ngomong-ngomong tadi ya ada apa dengan kita. Emang ada ya dijelasin gitu dalam Al-Quran tentang kita itu siapa, terus ada apa sih dengan kita gitu. Betul banget. Kayak misalkan nih karakter manusia, misalkan di dalam Al-Quran setidaknya ada 4. Nih kamu boleh milih di manakah posisi kita, mudah-mudahan ya. Misalkan yang pertama nih, misalkan dikatakan dalam Al-Quran klasifikasi ya, klasifikasi kita ini adalah yang pertama misalkan ada kafirun. Yang kedua kita ini disebutnya misalkan munafikun. Kemudian ada yang ketiga berarti ya kafirun, kemudian munafikun, kemudian nanti ada lupa. Bahkan yang terakhir tuh yang keempat, mudah-mudahan kita disebut orang yang mukminun atau muslimun misalkan. Nah itu. Jadi ada klasifikasi. Bahkan Bunda nanya nih ya, dalam Al-Quran kan ada manusia itu punya sifat 15 sifat ya? 15. Kamu pernah kesal nggak? Kesal sering banget, apalagi genok gitu ya. Itu pernah banget. Pernah ya? Pernah genok. Kamu pernah tergesa-gesa? Terburu-buru? Kalau lagi
deadline-nya udah waktu tepat nih, masuk semua rusing gitu ya. Itu ya, kayak itu sebetulnya ada 15. Bahkan pernah ngerasa lemah gitu, kayak nggak berdaya gitu. Misalkan sakit atau dalam keadaan kecapean itu kan pernah juga ya. Nah, pernah posisi lagi galau nih, Bun. Betul. Jadi pernah galau juga kan. Nah, kayak sesi-sesi ini misalkan di pemudi itu biasanya hal yang sering dirasakan. Apakah ketika dia masuk ke dunia kampus, atau dia masuk misalkan sudah menikah nih, ibu muda, masuk ke dalam rumah tangga, atau bahkan misalkan masuk ke organisasi. Bahkan dia menjadi bingung sendiri, apa sih yang harus dilakukan? Aku gimana, ini harus gimana gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang memang harus kita buktikan bahwa kita adalah mampu gitu. Termasuk nih ya, misalkan Bunda sampaikan nih, kalau kita nih ya, kita nggak kenal nih diri kita. Coba kita belum kenalan nih, tahu nggak? Coba pemirsa di rumah tahu nggak berapa kali Allah bilang kata nas dalam Al-Quran? Coba berapa kali? Ayo. Nah, itu kan ternyata ada 241 kali. 240. Dalam 55 ayat. Jadi diri kita ini memang kan terdiri dari jasmani dan rohani. Kayak misalkan Bunda tanya nih ke pemirsa Arisalah TV dimanapun Anda berada, ada Persisri, ada Pemudi, karena ini kerjasama dengan Pemudi Persis Bojong Loa Kaler. Pernah nggak, Ikhwan Akhwat Fillah dimanapun Anda berada, merasa lapar? Kalau aku sih pernah. Lapar ya? Atau bahkan sering ya? Oh iya, itu sering banget ya. Haus ya. Ngantuk. Itu benar-benar ngantuk udah ya. Capek kayaknya udah pengennya rasanya tidur. Kadang juga gitu. nggak capek, ngantuk tuh ada hadir ya. Nah, ternyata itu diri kita tuh al-jismu hakun. Karena diri kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Ya, kalau misalkan lapar, ya makan. Ya. Kalau haus ya minum. Kalau ngantuk tidur lah. Nah, itu jawabannya sama semua orang kayak gitu. Tapi terkadang kita lupa bahwa diri kita ini memang terdiri dari dua. Ada jasmani, ada rohani. Nah, asupan jasmani itu kita selalu ingat. Duh, lapar ya. Bukannya kamu tadi udah makan lontong, udah belum nasi gitu ya. Itu ingat, tapi asupan rohani kita menjadi lupa gitu. Jadi bahwa rohani ini butuh asupan, butuh gizi juga, butuh protein yang supaya tadi misalkan salah satunya nggak galau. Coba kalau kamu galau, apa yang dilakukan? Biasanya sih ngerem diri di rumah, terus tidur, rebahan, mungkin ya orang-orang milenial gitu, rebahan, tarik selimut gitu ya. Jawabannya bisa berbeda. Tapi kalau tadi asupan untuk jasmani, jawabannya bisa sama. Karena orang terlalu sering memperhatikan jasmani, tapi sangat jarang orang memperhatikan rohani. Padahal diri kita ini termasuk otak kita nih, ya. Kan nanti kita oleh Allah dikasih juga kolbun. Itu kan dengan iman. Proteinnya. Kemudian nanti kita misalkan ada asupan untuk akal. Nanti dengan Islam. Dan pernah nggak sih punya teman misalkan nih, dia soleh, dia pinter, tapi care-nya tuh nggak ada. Ya. Bahkan di grup-grup nih ya, orang mah mengucapkan innalillahi, terus ada yang sakit mengucapkan Allahumma Rabbana, mudah-mudahan enggal damang ya, mudah-mudahan enggal pulih, sehat walafiat, dia mah enggak. Padahal orang taunya dia, si eta mah da bager, bager pisan, terus pinter teh sakola nage luhur duka es nage sabaraha gitu ya. Tapi dia nggak care karena dia ihsannya nggak ada gitu. Nah, dengan syuur ya, dengan rasa tuh. Ada orang kan ada emotional bonding. Kalau misalkan nih kayak Bunda mau naik tangga nih, berat jo, mama teh sagala di bawah. Terus dia tuh cuma berat nih ya, kayak gitu ya. Kayak mak kita nih ya. Kayak mak kita nih misalkan di rumah lagi sibuk ini, terus dia tuh nggak care gitu ke emaknya, nggak ada emosional bondingnya gitu. Ngapalkeun Quran we terusnya ngapakeun mana riweuh teh diam we gitu ya.
ada pemuda gitu ya lagi riweuh, emaknya teh riweuh teh dibiarin diantepkeun gitu ya. Kenapa nggak muncul gitu? Ada empati mungkin ya. Betul, ada empati, ada emosional bondingnya ya. Aduh di sini nih Mak, nggak usah disuruh gitu. Ada dosen misalkan, atau ada siapa, atau ada adik kita misalkan dia nangis terus, minimal dia nanya kenapa Dek nangis terus gitu. Nah itu adalah asupan-asupan yang memang kita butuhkan gitu. Nah yang kayak tadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah itu harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa orang galau? Karena 3 itu kadang-kadang cuma 1 yang diperhatikan, nggak ada 3-3-nya. Jadi ada ketimpangan gitu. Baik ya. Berarti tadi ada di dalam aku udah dijelasin ya Bunda ya. Terus ada. Kalau 241 tuh kata Nas aja. 241 dalam 55 ayat. Nah itu harus kenalan dengan Imas Karyama sebagai nas gitu. Yang kadang-kadang disebut insan mufrodnya, yang kadang-kadang disebut nas sebagai jamaknya. Nah, apa ada sih untuk cara gimana ya? Untuk cara mengelola diri gitu, Bun? Dari manajemen diri sendiri itu emang ada ya? Ada. Manajernya ada. Ada. Bagaimana kita memanage diri? Mulai nih misalkan secara fisiknya ya, secara fisik mulai dari mau tidur ya, sampai dari mulai bangun sampai mau tidur kembali, itu kan ada. Bahkan di Islam tuh sudah jelas ada doa-doa tersendiri ya. Bahkan kenapa kita harus self management, memanage diri, itu bukan hanya kepentingan sekarang, tapi juga sampai kepentingan sampai yang akan datang. Jadi kalau kita pada saat ini mampu memanage diri dengan cara pikiran harus di-manage, terus ucapan, baru perilaku. Coba Bunda tanya nih, Teh Lina, mikir dulu, ngomong dulu. Mikir dulu sih, baru ngomong. Takutnya kalau misalkan Lina ngomong dulu, takutnya ada bicara Lina yang gak enak hati ke orang-orang gitu mungkin ya. Itu sudah self management. Jadi apa yang akan dia katakan, mikir dulu. Gimana coba kalau misalkan ngomong dulu baru mikir? Ngomongin orang mungkin Bun? Atau kita marahin orang, kamu gini. Terus baru mikir, mungkin kalau aku marahin sakit hati ya. Kenapa nggak mikirnya sebelumnya? Mikir dulu baru ngomong gitu. Pernah nggak ada menyaksikan orang di sekitar lingkungan atau dalam film-film atau dalam sinetron? Kalau Teh Lina pernah menyaksikan sinetron, ada orang yang ngomong dulu baru mikir. Atau di kelas misalkan di kampus atau di organisasi di pemudi, nyarekan dulu baru mikir. Bobo nyeri hati gitu ya. Ada mungkin ya, ada orang yang seperti itu. Jadi ceplak begitu, harusnya mikir dulu baru dia ngomong. Nah itu termasuk itu self management gitu. Yang kamu lakukan tadi nih Teh Lina itu sudah self management, di antara contohnya itu seperti itu. Penting gitu, penting banget gitu. Sulit nggak sih Bun untuk nge-manage diri itu? Jadi kan kalau sulit ya untuk cara nge-manage, kadang suka ya hari ini nge-manage, besoknya enggak lah gitu. Nah, pertanyaan ini bukan hanya muncul dari Teh Lina, bukan hanya muncul dari pemirsa Arisalah TV, bukan hanya muncul dari sahabat pemudi, baik itu yang ada di Bojong Loa Kaler, atau dimanapun Anda berada, atau bahkan Persisi, atau bahkan siapapun. Ini pertanyaan selalu muncul. Bahkan saya sendiri sebagai orang yang saat ini akan menyampaikan, itu sulit, tapi kita harus bisa gitu. Harus bisa kita memanage diri karena kepentingannya bukan untuk sekarang, tapi juga untuk kepentingan yang akan datang. Dan kepentingannya bukan hanya untuk secara pribadi, tapi untuk banyak orang, minimal untuk sabuduran kita, untuk orang rumah misalkan, atau untuk lingkungan kampus, lingkungan organisasi, itu harus gitu. Karena bisnis itu harus self management. Termasuk dia berorganisasi, baik itu di Pemudi Persis atau di luar Pemudi Persis, itu harus biar kita nggak terlalu banyak ngeselin orang gitu. Berarti kalau kita bilang sulit, otomatis ngedoktin gitu ya pikiran kita. Kita pasti nggak bisa. Betul, gitu betul. Jadi kalau misalkan sulit, itu rintangan. Itu rintangan, nggak ada motivasi. Tapi kalau orang bilang bisa, nah itu tantangan. Kayak Teh Lina nih mau loncat nih, terus bisa nggak ya? Nggak bisa. Itu dia nggak akan nyoba. Bisa nggak ya? Bisa. Aku bisa. Terus dia loncat, ngajelang, terus digujubar, berdiri. Sekarang mah bisa. Berapa kali pun itu nggak sama orang gitu. Tapi itu harus. Jadi harus, kalau bilang harus berarti memang sulit. Dah kalau misalkan ringan mah nggak usah pakai kata harus, ngageleyeng we isi going gitu. Iya, kayak mie instan ya. Bener. Jam segini emang enak. Enak apalagi pakai telur ya Bun ya. Terus ini Bun nih, biasanya kan suka ada step by step tuh
untuk biar kita tuh bisa nge-manage diri sendiri. Kayak kalau misalkan kita bangun tidur nih, jam 4 nih kita sholat tahajud mungkin, terus sholat subuh, sebelum sholat subuh baca dulu Quran, terus siap-siap untuk kerja nih, termasuk Lina juga kerja ya Bun ya? Oh kerja sambil kuliah juga, okay. gitu ya. Kan itu harus ada step by step ya? Ya betul. Apa untuk nge-manage diri sendiri biar lebih baik itu ada ya step by stepnya apa aja sih Bun? Kalau pemudi itu memang kerjaannya nanyanya tuh step by step. Biar langsung ya? Biar langsung biar mudah. Misalkan ya yang Bunda dapat ya bagaimana orang supaya memanage diri itu bagus, misalkan ada step by step, karena kalau dalam teori Islam juga disebutnya kayak tobakon an tobak, jadi setahap demi setahap. Kayak dalam rumah tangga, kenapa disebut rumah tangga? Ya karena memang untuk mencapai sesuatu itu harus satu tingkat, kayak sekolahan nih, kayak kuliah kan SD, SMP, SMA, terus S1, S2, S3, S-teler dan lain sebagainya. Kayak langsung SD langsung ke kuliah gitu ya? Nggak bisa, itu harus step by step, meskipun misalkan dia cerdas, tetap harus mengikuti itu. Meskipun nanti ada kelas akselerasi, dari kelas 1 tiba-tiba kelas 1,5 langsung naik, itu bisa kalau memang dia memiliki kemampuan yang berlebih di atas rata-rata, jadi nggak boleh maksa juga. Tapi kalau untuk misalkan step manajemen ini ada, misalkan step yang pertama mengelola stres. Mengelola stres ya. Mengelola stres. Berarti stres itu harus dikelola ya? Harus dikelola. Nah, yang kedua nih ya, sebelum dijelaskan. Yang kedua itu ada problem solving. Itu apa? Problem solving nanti ada. Nanti Bunda jelaskan, betul. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola komunikasi. Komunikasi, betul. Yang keempat adalah bagaimana kita memanage waktu. Dan yang kelima, bagaimana kita untuk selalu meningkatkan kualitas daya ingat. Kadang suka lupa gitu ya. Bener. Apalagi udah emak-emak nih, seusia Bunda kan udah di atas 50, barho. 50? Udah di atas 50, jadi barho bubar poho. Tapi ada yang lebih parah. Sebelum bubar udah poho. Keluar kanan. Jangan-jangan kalau ditanya pematerinya siapa? Lah pokoknya mah eta we nya. Kata ibu-ibu nu di dinya. Ibu-ibu eta we nu badag-badag dia gitu nu tiung koneng gitu. Kacamata. Betul. Nah, ini misalkan Bunda dapat nih sebuah referensinya. Jadi hal yang pertama dan utama dari self management yaitu mengacu pada kemampuan pribadi untuk menolak setiap situasi stres. Orang itu stres, apalagi sekarang nih, orang banyak yang stres ketika menghadapi wabah kayak virus COVID gini ya, virus corona, jadi COVID-19 ini. Kayak misalkan, kenapa dia harus mengelola stres? Karena kalau dia nggak siap nih, pegang HP, tiba-tiba, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, ini, udah gitu ya, itu kan jadi stres. Bukan berarti dia nggak boleh sedih, tapi langsung kepikiran gini kan. Nah, bagaimana dia mampu mengelola stres itu? Jadi boleh dia care, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, ini teh sahabat saya. Ya Allah, mudah-mudahan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'manhu. Itu kan di grup-grup ya. Bunda kan punya grup tuh banyak banget ya. Di semua pengajian-pengajian tuh masukin Bunda sebagai salah satu anggota di grup itu. Tiba-tiba ngebuka, ya Allah, baru lagi. Yang ini baru innalillahi, yang satu ini sehari bahkan bisa 6 tuh. Betul. Wah, sehari bisa 6. Nah, bagaimana kita mampu mengelola stres tersebut? Nah, karena seseorang yang mampu menolak kondisi stres, maka dia akan mampu membuat keputusan yang masuk jadi rasional. Tapi kalau seseorang stres, jadi nggak rasional. Itu paling kalau stres juga ngaruh ke badan kita ya, kayak pusing. Oh, sangat. Betul. Karena kayak misalkan kayak gini nih, pernah nggak kamu ngikutin UTS atau UAS di kampus? Pernah. Tiba-tiba beser ya? Iya. Tiba-tiba presentasi mu ke depan. Di lisan, kayak di lisan nanti kayak komprehensif. Itu kan di lisan ya. Itu di lisan misalkan apakah dengan 2 penguji sekaligus atau dengan satu penguji kemudian masuk lagi ke satu penguji. Ada dua dosen nih sharing. Nah, itu ada yang mahasiswi yang tiba-tiba mau masuk, udah masuk nih, udah assalamualaikum, Bun. Bentar ya, Bun, aku kamar mandi dulu, toilet dulu. Ya. Nah, itu dia nggak mampu mengelola stres gitu. Maka dia akan di luar nalar. Kebayang nggak sih kalau orang selalu seperti itu? Dia akan diantaranya orang yang itu biasanya dia kayak ngompol-ngompol gitu. kayak beser atau pupugu gitu pokoknya, terus kayak tersedak. Kalau udah merasa tersedak nih, asa kacekek gitu ya, udah
Kayak mau ngomong nih, orang mau ke panggung nih ya, mau ceramah nih, misalkan lagi baru mulai, pas ke panggung tuh udah terus ranyai gitu ya. Perasaan ngelihatnya asa beureum, warning gitu ya. Malah ngantuk. Itu dia nggak mampu mengelola stres. Harusnya dia sebelum naik panggung tuh tarik napas. Tapi nggak usah juga misalkan dekat mic. Nanti parunya umat bararau jadi terkontaminasi ya dengan virus dia, minimal virus baham gitu ya. Nah, dia harus tarik napas. Kemudian lakukan senyum. Kalau Bunda bilang sih 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, lakukan 1 gitu detik. Ya, jadi hai kayak gitu dalam diri, tapi nggak usah hai mau ceramah tiba-tiba naik panggung, hai enggak, jadi hai gitu ya. Terus kemudian nanti kalau dia sudah mampu menatap orang matanya, tapi kalau bukan menatap karena dari hadiah mata ojek gitu ya. Kalau dalam Islam kan kita godul basor, tapi kalau ketika kita ceramah kan harus eye contact, karena seseorang itu wibawa kelihatan dari matanya. Kalau kamu nih sudah mampu menatap mata Bunda, itu kamu sudah mampu mengelola stres. Tapi kalau ngelihat Bunda kayak gini, ke bawah gitu ya. Kebayang nggak sih kamu jadi host jadi kayak gini nih? Innalhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, sahabat online, kebayang nggak kayak gitu? Itu suara juga akan berpengaruh, akan mengecil lama-lama hilang, udah pingsan. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi tarik napas. Makanya sebelum maju nih, tampil dulu, ngeliat dulu di bercermin, kemudian latihan di cermin. Itu bisa seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu. Kayak pemudi nih mau tiba-tiba misalkan latihan ceramah, jadi MC, jadi host, public speaking, itu harus dimulai. Coba lihat deh. Coba lihat sahabat pemudi ya. Coba di cermin, dekat nih, 1 jengkal segini ya. Terus baru aja ngelihat, terus tiba-tiba cermin itu ada uapnya. Ya. Nah, berarti itu belum mampu mengelola stres. Ada uap tiba-tiba, ada embun banyak tiba-tiba pas baru nonton sendiri, belum ditonton orang banyak, tiba-tiba langsung buram. Berarti itu belum mampu mengelola stres, karena orang stres itu napasnya pendek. Kayak ratu kan, kayak terus ya, ingat lama-lama itu tersedak di sini, asak cekek. Kayak itu dia udah nggak bisa. Bahkan dia bisa berulang-ulang. Pemirsa gagap ya? Udah kabur, itu yang ada di hadapan dia tuh ngeblank aja, semua nggak ada. Itu udah ke nervous. Nah, itu juga ketika dia tak mampu mengelola stres. Nah, sahabat pemudi makanya latihan. Nanti lama-lama embunnya belum 5 menit udah embun banyak ya di cermin. Nanti bergeser udah 10 menit. Terus lama-lama mah ngelihat cermin kan nggak ada embunnya, berarti itu udah siap, udah ready for use, berarti udah siap. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, seseorang menjadi problem solving. Jadi dia menjadi seseorang yang problem solver. Pernah nggak kamu nanya nih Teh Lina di pemudi nih, Teh, kalau besok rapat jam 10 apa jam 9? Nggak tahu, kamu lihat aja di grup. Mending nanya gitu aja, mending nggak mau ngejawab. Lihat aja weh. Kan udah di-share sama sekretarisnya, lihat aja weh tuh di grup. Kamu teh nggak baca grup, ngapain aja? Aku nggak punya HP teh, bilangin aja gitu ya. Aku nggak punya, hari gini nggak punya HP, beliin tuh gitu ya. Nah, dia menjadi bagian dari problem solver. Siapapun, bahkan nanti ya, kamu bisa menjadi bagian dari problem solver, seseorang yang mampu memberikan solusi pada seseorang. Di sini disebutkan itu adalah dalam menggunakan otak sebagai mekanisme dalam membuat keputusan yang tepat. Jadi kayak misalkan, Teteh kalau misalkan pernah nggak, misalkan di pemudi tiba-tiba ada yang gini aja. Kenapa ya? Teteh jangan nanya, "Hai Teteh, kunaon atau kenapa?" Nah, kunaon? Ini jeung mewek. Tapi itu bukan bagian dari problem solver. Pegang aja bahunya, nggak usah ngomong juga, dia akan berlabuh di sini. Teteh jangan bilang, "Emang aku teh sandaran masjid mending nyarande." Itu dia akan berlabuh. Kenapa? Karena dia merasa nyaman di pundak kita di sini gitu. Nah, itu kita menjadi bagian dari problem solver. Nggak ada kata-kata juga, itu dipegang nih. Kalau perempuan ini bahunya diusapan, itu langsung berlabuh langsung. Tapi materi doh pokoknya mah gitu. Itu bisa bilang gitu. Padahal kita teh nggak nanya, "Teteh kenapa sok curhat coba sama aku, curhat. Masa nggak mau curhat sama aku? Sok sama aku tadi dengerin." Dah nggak akan mau curhat tuh. Saranin dong kamu gitu-gitu. Nah, berarti dia
kurang ya. Belum bisa. Nah, kita bisa menjadi bagian dari problem solver, terutama masalahnya ada dalam diri kita. Tanya dulu kita masalahnya apa gitu. Kita masalahnya apa? Ujungnya murang-maringnya. Udah murang-maring, marahin orang, marahin di kampus, marahin di organisasi, marahin di pemudi, pas duduk baru nyadar. Lah, aku kan hilang uang bukan di sini gitu ya. Baru nyadar. Nah, kenapa dia tidak menjadi bagian dari problem solver? Nah, di sini adalah pemecahan masalah, bagaimana dia menjadi seseorang yang mampu beroperasi untuk dirinya sendiri. Jadi ngoperasi diri sendiri itu untuk diri sendiri dan mudah-mudahan juga menjadi problem solver bagi banyak orang. Itu yang kedua. Biasanya kalau misalkan suka ditanya lagi nangis nih ditanya, "Teteh kenapa?" Bekit tarik. Nangis. Bekit tarik. Nggak usah ditanya. Bekit tarik, pegang aja bahunya. Nanti dia berlabuh di pundak kita. Kalau dia berlabuh, ciri ya teh, berarti seseorang itu udah merasa nyaman. Makanya nanti kalau ibu-ibu nih ada anak ngamuk ya tantrum misalkan terus aja ngamuk, jangan bilang jempe muah budak kata kan gitu. Kemudian kan kalau ngaji kan suka bawa anak-anak segede upin ipin gitunya. Nah itu teh nggak usah jempe diam nggak malah jadi bekiri ada mana bekit tarik, pegang aja kepalanya diusap, cicin mama usap lagi nggak usah ngomong dulu. Anak ngamuk itu nggak usah disuruh diam, perilaku kita dengan udah nanti kita peluk. Udah tadi itu kita udah bagian dari problem solver. Itu kehidupan sehari-hari kita. Makanya kenapa memanage diri mulai dari yang pertama tadi kelola stres, sekarang menjadi problem solver sudah naik nih teh stepnya. Dua tangga ya. Dua. Nah yang ketiga bagaimana kita mampu berkomunikasi. Nih teh ada sebuah penelitian ya di negara lain kayak di Jepang nih contohnya. Ternyata anak-anak lahir cerdas dari ibu yang cerdas juga. Bawel. Jadi anak-anak lahir cerdas itu dari seorang ibu yang cerewet. Dalam hal apapun cerewet. Nah, kalau kita mau umat Islam, berarti dalam kebaikan, udah otomatis ngapain juga cerewet budak dicarekannya, ari nggak ada kasus mah, ngapain juga. Kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan ramah, ngapain dengan marah, hurufnya kan sama, ramah dengan marah. Tapi next ya, ke depan banyak deh anak-anak yang lahir dari ibu yang pintar, tapi dia menjadi nggak pintar. Padahal ibunya cerdas, anaknya nggak cerdas bisa. Karena ibunya udah nggak bawel, karena ibunya udah nggak rewel, nggak komunikasinya nggak jalan. Kayak gini nih teh sekarang ya, kayak maaf nih sahabat pemudi ya dimanapun Anda berada, kayak sekarang banyak ibu-ibu yang lagi ASI nih. Ya masih. Lagi ASI nih. Kayak dulu mak kayak gini, gelis, lucu, anak cah gitu kan ya. Terus samun gelis, anak mama, pinter, anak mama. Dulu kan gitu ya, mana tuh ngomong sorangan. Nah itu tuh mama yang cerewet kayak gitu tuh bagus. Oh bagus ya. Kayak, ini pesek jika mama gitu ya, bilang gitu. Jadi si anak itu jadi eye contact mata dengan mata gitu. Dan itu adalah pengelolaan komunikasi dengan anak. Maka pantas ketika orang yang bukan Islam saja meyakini bahwa anak yang lahir dari ibu-ibu yang cerewet itu akan lahir anak-anak yang cerdas. Karena dia mampu berkomunikasi teh. Coba sekarang kalau ibu-ibu muda yang lagi asik, dia nggak mengada gitu, dirinya tuh nggak bersama anaknya, dia lagi asik anaknya nih lagi ke dia, dianya gila ya, cari sorangan bah, kakak, terus saya teleponan, hari budak nyusu sorangan. Next akan lahir anak-anak yang nggak cerdas, padahal ibu-ibunya tadi nama cerdas gitu. Karena dia nggak mampu mengelola komunikasi gitu. Jadi ari di dunia nyata anak-anak dibiarin, ari di dunia maya bahkan dia ngalah ngeplog gitu ya. Harusnya mah dia simpan HP-nya. Terus dia berkomunikasi. Dulu mah geuning aya sakolanya, neleng mengkung, gera gede, gera janggung. Nah, gera sakola ka Bandung. Mungkin saya sakola ka Bandung karena didoakan ibu saya mungkin. Sekarang banyak nggak ibu-ibu kalau lagi ASI anaknya terus nyanyian kan nggak ada. Anggun maki, saat udah enggak deh gera bobo. Unduh yang mama teh. Emang kita makan untuk tidur ya? Enggak kan? Untuk tidur enggak. Untuk ibadah kan? Nah anak-anak juga yang dikasih ASI itu untuk beribadah. Bukan untuk tidur. Cepet atuh deh mending tidur tuh mama teh ini teh keroeaan kagok gitunya. Kenapa sih di dunia lain yang belum saudara bukan apa
terus dia sapa terus-terusan, kenapa anak yang ada di depan dia gitu. Maka dia harus mampu berkomunikasi, termasuk dia punya kemampuan verbal, potensi verbal. Maka anak-anak tuh nanti harus di rumah itu dia punya potensi verbal yang, mama ini apa? Suka gitu ya anak-anak. Mama ini apa, kata mama nanti. Cicing gana ngikir kagok. Mama ini apa? Ini naon? Gitu ya. Ya nanya-nanya gitu ya. Mik untuk apa mama? Ya di mana-mana dia mik gitu. Terus gane. Ini untuk apa? Ya biar nanti suaranya teh nyaring gitu. Oh, ini apa? Terus ada pegang makanan, ini naon? Ini apa? Kata kita teh awu. Ya naon ranginang. Tina naon di damelna tina beas. Oh, beas. Terus nanya. Karena itu bagus. Terus semakin banyak bertanya tuh anak cerdas. Sekarang coba mamah-mamahnya nih di Pemudi Persis. Banyak gak? Apalagi ketika ngaji budak nanti diam sih mamahnya nggak bereaksi, ini cuma mata molototan atau mata enggak, mulut enggak, tangan nyiwit, budak au gitu. Udah ditincang. Nah, itu aja dia udah nggak mampu mengelola komunikasi dengan anak-anak, komunikasi dengan suami, komunikasi dengan teman, komunikasi dengan sahabat, komunikasi dengan dunia yang lain-lain ya. Termasuk di organisasi juga ya. Apalagi di organisasi itu kan karakternya beda-beda banget. Ada yang cicingan bukan ku ulunnya, diem aja kalau ditanya, teh udah beres surat, udah segitu aja. Cek orang teh nanya nama panjangnya, nanti teh cenah rapatnya tanggal sekian, jam sekian, hari anu dengan tema ini, teh udah selesai suratnya, udah. Ada yang segitu, dan dia mah bisa ngomputer. Nah dia mungkin untuk orang yang seperti itu, kita harus gali potensi verbalnya biar dia bisa ngomong. Jadi kalau anak-anak di rumah ya, sahabat Pemudi kan anak-anaknya baru kecil-kecilnya, baru rudak ya. Dulu mah Bunda waktu di Pemudi, kalau rapatnya syaratnya boleh bawa anak-anak. Soalnya kalau nggak bawa anak-anak, suka gini Pemudi teh, habis dipayunnya wih nggak? Tungtung nama kali ketua umumnya di sorangan, da eta peserta rapat kalalabur. Tapi boleh bawa anak teh, boleh bawa anaknya. Dan dia sampai sore, sampai malam, sampai nginep betah. Karena anaknya dibawa jeung bubuk-bubuknya. Tapi kalau anaknya nggak boleh dibawa, itu banyak yang nggak ikut. Bahkan kalau ada acara yang menginap, kita fasilitasi hotel dulu. Sok tah jeung bararudakna. Rapat dulu ya. Sakrapi habis cenah nganenan heula. Barangkali habis cenah pun anak. Tapi balik lagi kalau memang di hotel. Tapi kalau misalkan kita bikin syarat, nah itu berarti seorang ketua nggak mampu berkomunikasi dengan baik. Karena kan nggak bisa dong. Seorang pemudi kalau sudah punya bayi, punya anak, nggak boleh rapat bawa anak. Kajian rapat, bener nggak? Ya. Pakai NB itu ya di bawah. NB di bawahnya teh. Tidak diperkenankan membawa bubuknya. Itu kan seperti itu. Nah, ternyata komunikasi diperlukan dalam self management, ya. Sebab dengan komunikasi kita dapat mengembangkan kepribadian kita, baik di dunia domestik ataupun di dunia karir, di dunia publik ya, di dunia publik itu memang harus disebutkan seperti itu, karena bagaimana mungkin kita akan tahu ada informasi ya kan kalau kita memang nggak mampu berkomunikasi dengan baik. Itu baru tahapan ketiga. Nah sekarang tahapan keempat, manajemen waktu. Pernah nggak time is money? Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Ada lagi yang bilang waktu adalah pedang, ya. Kalau bagi pebisnis, waktu adalah uang. Tapi bagi umat Islam, waktu adalah surga. Jadi dari detik, menit, sampai jam, itu waktu adalah harus pisurgaeun gitu. Kayak seorang perempuan. Untuk ibadah ya? Iya, jadi waktu adalah untuk beribadah. Jadi waktu adalah pisurgaeun gitu. Kayak apa-apa, bismillah, dalam hati kan, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita misalkan melakukan sesuatu lupa dari awal sampai akhir, bismillah awalahu wa akhirahu. Kenapa? Karena ketika kita mampu memanage waktu, nah kita akan bukan hanya bisa mencapai hal-hal yang tidak mungkin menurut kita, ya kalau kita mampu memanage waktu, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang kayak ada impian gini, kayak aku teh pengen jadi ini, pokoknya suatu saat teh. Kalau dia nggak mampu memanage waktu, contoh misalkan seseorang kenapa sulit ada rezeki, habis subuh tidur lagi. Kalau kata orang tua dulu ya, orang tua nggak bilang time is money, nggak. Waktu adalah pedang, nggak. Tapi orang tua dulu bilang gini, tong kaberangan hudang teh, bisi kapiheulaan ku hayam, gitunya. Kapiheulaan ku hayam. Kan hayam mah pas
pas bangun dia langsung makan. Iya. Jadi dia rezekinya tuh malah terbatas. Ya, makanya ada satu keterangan yang setelah subuh kita terlarang untuk tidur lagi. Yang harusnya fantasilu fil ardi. Nah, bagaimana kita mampu memanage waktu mulai dari bangun Sampai dengan ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kita Allah dimatikan, kemudian kita dihidupkan. Mau ngapain? Mau mati lagi. Terus ketika kita bangun, ya, kemudian kita tidur lagi. Kan enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu harus hidup itu dengan cara dia mampu mengelola waktu, kemudian fantasiru fil ardi. Di ardi yang mana? Ya di ardi yang Allah ciptakan. Nah, sehingga ketika kita mampu memanage waktu, orang yang mampu memanage waktu itu akan produktif. Apapun, ya? Betul, karena dia mampu mengelola waktu dengan baik, berarti dia punya, kalau dulu mah gini belajar manajemen ada POAK ya, ada HDCD, ada planning, kemudian ada organizing, ada actuating, ada controlling. Dia akan mampu seperti itu gitu, kalau dia memang mampu memanage waktu. Kalau misalkan gini nih, kayak hari ini nih, kita mau live nih, mau siaran ya, mau live di hari ini. Dari kemarin teh kan udah kamu bikin flyer, udah siap-siap, udah riuh. Lu nanti nanyanya apa? Terus kira-kira mustaminya seperti apa? Ada gak melalui IG atau melalui Arisalah TV atau melalui apa? Itu kan kamu tuh udah mau manage bangun jam berapa, terus melihat materi seperti apa. Nah, berarti kamu sudah self management, termasuk kamu mengelola waktu. Tadi datang ke sini kan 1 jam sebelumnya, udah hadir kan? Kalau dia nggak mampu mengelola waktu, bayangkan coba, kamu ke sini tiba-tiba jam 8:30 pas nyampe ke sini, oh live-nya udahan, padahal kamu tuh mau jadi host gitu, kan kebayangkan. Terus saya telat, ya kalau memang bukan karena alam, bukan karena kemalasan, misalkan kamu di mana, OTW-nya di mana, padahal masih di rumah, OTW dari kamar ke kamar mandi gitu, padahal belum keluar rumah kan udah OTW itu seperti apa? Oh itu one way gitu ya. OTW kan on the way, udah dalam perjalanan gitu. Nah, kalau kamu nggak mampu mengelola waktu, ya kayak al-waktu kasaib, gitu, waktu bagaikan pedang, ada time is money, atau menurut saya sih waktu adalah surga ya. Mudah-mudahan jadi ibadah. Live kita itu kajian-kajian kita mudah-mudahan jadi ibadah dan ujung-ujungnya adalah surga. Tetap aja berharap, mohon doa dari sahabat semua kan, sahabat pemudi dimanapun Anda berada, termasuk hari ini kerjasama dengan Arisalah TV. Nah, insya Allah kamu akan produktif. Coba hari apa kamu kuliah, jam berapa UTS, jam berapa UAS. Kebayang nggak tiba-tiba UAS di STIP jam berapa, tiba-tiba kamu masuknya jam 7. Oh udahan sih BT-nya. Kebayang. Bener. Batur mah udah nyetorin isian, adik kamu belum buka soal-soal acan, kan kebayang jika gitu. Dia nggak akan menjadi seseorang yang produktif. Iya, apalagi Lina yang pagi-pagi kerja, siangnya harus kuliah gitu. Pagi-pagi. Itu kan harus benar-benar jam berapa dia harus selesai tugas, hari apa, diserahkan ke dosen hari apa. Nah, termasuk step yang kelima, dia adalah harus mampu mengelola ingatan. Orang yang mampu mengelola ingatan, dia akan mampu memanage dirinya. Kayak gini misalkan, ini hari apa ya? Oh, hari Sabtu. Oh, saya teh harus live jam berapa? Gitu kan? Kan kebayangkan kalau ingatannya nggak dikelola, terus tiba-tiba hari Minggu baru ingat, hari saya teh live harus hari apa? Oh hari Sabtu atau kali buatnya. Kan itu harus sama berlebihan. Itu harus, kalau dia pelupa dicatat dong. Dicatat ya. Di ada buku catatan, ada diingatkan di HP. Di note ya. Di note. Kemudian kalau misalkan mau ikut live nih di Arisalah TV, ada notifikasi kan, ada gambar lonceng. Oh ya ada aya nu live saya Ustadz Saha gitu kan. Oh ternyata ada Imas Karyamah nih, ikut nonton misalkan, ada like and subscribe misalnya gitu. Like, comment and subscribe, share gitu ya. Nah, itu juga bagaimana seseorang mampu mengelola ingatan. Jadi harus banyak mengingat hal-hal yang baik. Bagaimana kalau seseorang mengingatnya hal-hal yang buruk? Terus ngingetin dendam ke orang. Kemarin mah aku rapatnya sebal tidak, aku mah sama ketua, ya Allah menikah aku tuh negor gerak, kenapa kamu telat, kenapa kemarin kamu nggak masuk. Padahal mah ketua tuh bagus ngingetin kamu, tapi yang ada tuh hal-hal yang ngingetin hal-hal yang buruknya. Nanti itu akan ke dalam diri, nggak akan betah deh nanti berorganisasi, dan nanti nggak betahnya di semua tempat, di semua organisasi, nggak akan ketemu itu lagi. Ketika kita telat diingetin sama ketua, ya, kenapa teteh telat?
Kumaha abi weh, nggak bisa kayak gitu di organisasi mah, karena organ kan dia harus ada yang mengelola, siapa ketua, siapa sekretaris, siapa, itu kan harus seperti itu. Di tubuh kita aja ada organ, ada kepala, ya kepala kan nggak kelihatan kan, yang kelihatan tangan, terus kaki yang jalan, bisa nggak ditukar? Tangan yang jalan atau kepala yang jalan kan nggak bisa, masing-masing ada yang mikirin, tiba-tiba ada yang perasaan wah ayah gitu ya di organisasi itu, ayah perasaan wah ayah kan gitu aja gitu. Mungkin seperti itu. Ini bisa ngelihat langsung nggak? Ada yang nonton di mana? Barangkali ada yang nanya atau gimana? Atau kamu mau salam sapa dulu? Sebelumnya mau nanya nih Bu nih, tadi tentang ingatan ya. Itu teh emang bisa diubah kalau untuk ingatan sendiri? Atau emang harus pasti nempel gitu di diri kita? Ya kan kalau sebetulnya sih otak kita bukan hanya kanan kiri ya. Ada hal lain gitu. Ada kayak kita di otak kiri untuk mengingat, di otak kanan nanti untuk pembiasaan. Kayak Bunda nanya nih, kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 13 September nih. 13 September. Hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu jam berapa? Kurang tahu jamnya. Itu aja udah terbatas kan di otak kiri. Kamu ingat nggak waktu itu baru lahiran ada susternya pakai baju apa? Ya nggak tahu. Atau rumah sakitnya di mana? Gambar rumah sakitnya seperti apa? Daerah mana? Itu kan ada keterbatasan. Itu nanti ada dipindah ke otak kanan. Kalau ke otak kanan udah pembiasaan. Kamu kalau ke rumah nanya-nanya orang lagi nggak? Nanya apa? Nanya rumah kamu tuh di mana? Enggak kan? Udah tahu. Karena udah biasa. Kemungkinan kamu nanya, Pak, rumah saya di mana, tahu nggak? Pak, saya mau ngantor ke pemudi, kira-kira di mana? Pak, ketua saya itu kalau nggak salah namanya Nia deh, Pak. Kira-kira yang mana ya, Pak ya? Kan kamu tahu udah di mana? Kalau Bunda tadi nanya, ketua PC Pemudi Bojongloa kalian itu siapa teh namanya? Teh Nia. Oh, Teh Nia ya. Terus pas nanti ada kesini pas ke atas, Teh Nia. Padahal saya teh baru tahu ya, so akrab deh ke Teh Nia teh ya. Kenapa? Karena biar Teh Nia mengingat saya ramah gitu. Minimal dengan nanya. Pandangan pertama, oh ya. The first teh gininya, ternyata Sugan teh galak geuning bagian. Gitu teh. Hei Teh Nia. Gitu ya. Kan karena nyanyian yang paling merdu itu adalah ketika namanya disebut. Iya, ketika namanya disebut. Maka boleh kita nanti berdoa dengan menyebut nama, boleh. Tapi kamu kalau nanti isi horoh jangan maksa ya. Nyebut nama seseorang. Itu ya Allah, gimana ya Allah. Gak apa-apa sih, aku gak jadi sama itu. Tapi sebetulnya nama ya Allah, aku teh ingat terus nama itu ya Allah. Gak apa-apa deh, gak jadi dengan yang itu. Tapi dengan yang ini mah ya Allah harus jadi. Terus saya maksa, kalau teh tatur si eta gitu malah gitu. Nah mungkin, coba ada ini nggak? Ada di link yang mana Bunda yang harus ini? Harus tahu. Ada nggak? Ada kirim link? Ada nggak? Bunda belum dapat. Ada nggak? Siapa? Coba kamu nyapa dulu di sana. Ada siapa? Ada linknya? Udah dapat linknya? Ada yang nanya nggak? Belum sih Bunda. Bentar ya, saya lihat dulu. Ada nggak linknya nih? Oke, lanjut deh. Boleh lah. Tadi kan udah ada step by step ya Bun ya. Step by step dari yang pertama kayak yang mengelola stres gitu ya. Terus komunikasi, ingatan. Nah, untuk cara meningkatkan nih dari yang kelima tadi ya. Itu gimana sih? Kan biasanya suka ada nih caranya atau kiat-kiatnya. Udah kiat-kiat lagi. Ya. Udah kiat-kiat lagi. Udah keburu waktu ya. Kayak gini nih. Kalau kamu mau meningkatkan self management, diantaranya yang pertama kamu harus mengidentifikasi perasaan. Kayak ini teh marah teh karena cinta apa karena benci? Karena cinta apa karena rindu apa karena benci? Itu kan bisa. Dan nggak bisa orang lain. Kayak dokter, nih ya, kamu kan kerja di apotek gitu ya. Ya, di klinik. Di klinik ya, kayak di klinik. Kan pernah dokter nanya nih, itu kan dalam rangka mengidentifikasi. Meskipun yang diidentifikasinya adalah masih dari sisi jasmani. Kayak dokter, ibu teh kunaon, ibu teh kenapa, gitu kan ya. Itu kunaon? Itu kunaon, abi mah hoyong ka dieu we dok, gitu. Itu dokter dalam rangka mengidentifikasi.
Makanya ketika seseorang, kenapa atuh teteh, itu dalam rangka mengidentifikasi. Setelah tadi kita mengenal 1, 2, 3, 4, 5 tahapan, nah bagaimana meningkatkan, itu kita harus identifikasi perasaan kita. Jadi, aku teh marah ya, terus aku teh kenapa sih marah teh? Itu harus diidentifikasi. Kalau dalam Islam ada muhasabah ini, ada muhasabah, itu kenapa ya saya teh marah tuh? Terus kenapa saya teh marah ke suami? Kenapa saya marah ke anak? Kenapa saya marah ke teman? Kenapa saya marah ke mertua? Kenapa saya marah ke ketua? Kenapa saya marah ke sekretaris? Terus kenapa saya marah ke sendiri? Itu identifikasi perasaan kita gitu. Terus kenapa aku teh galau? Kan yang taunya dirinya. Meskipun nanti ketika konsul itu kita tetap yang kedua kita harus jujur. Kebayang nggak sih ketika dokter nanya nih ya, ibu teh kenapa sakit mata dok? Dikasihlah obat mata, padahal dia rorombeheun. Atau beda, beda. Dia harus jujur. Dia ketika mengidentifikasi perasaan, dia harus jujur. Ya aku teh kenapa tuh? Aku teh marah-marah. Oh ternyata kangen sama seseorang. Malah datangnya ke dokter ya? Misalkan ke dokter umum. Dok, aku teh ini lambung gini-gini. Terus kata dokter teh, ibu datang deh ke rumah mama ibu. Ibu tuh kangen. Bisa jadi mah. Kayak seseorang mahasiswa ini ngontrak misalkan ya, itu kan ada kangen ruang yang luar biasa, itu dia bisa nangis. Maka ketika dia mengidentifikasi perasaan, benar dia harus jujur pada diri sendiri. Termasuk tadi seseorang ketika diidentifikasi oleh dokter, dia harus jujur. Makanya dokter, ibu kenapa? Saya teh sakit perut kenapa? Nggak tahu. Saya teh nanya ke dokter sugarnya, dokter tahu. Lah dokter oge nanya tuh supaya nanti obatnya pas gitu. Masa obat sakit gigi untuk rorombeheun, obat rorombeheun untuk sakit gigi kan nggak lucu juga. Malah jadi malpraktek kan. Nah, setelah dia identifikasi perasaan, kemudian bersikap jujur, baru yang terakhir stop negative thinking. Udah stop. Ke diri sendiri atau ke orang lain. Stop negative thinking. Pernah nih, misalkan sahabat pemudi ngelihat anaknya nangis terus ya, kenapa sih kamu tuh gitu terus, kamu tuh terus dimarah-marahin, itu udah negative thinking. Atau ke orang, bisa nggak sih negative thinking stop, kita rubah dengan positive thinking. Tapi orang yang positive thinking harus cerdas. Jangan sampai ketika ada orang yang menghipnotis, ih lucu bapak ngehipnotis abdi, mangga sadayana, kan dia juga harus cerdas. Nah itu ya, jadi 3, identifikasi perasaan, terus bersikap jujur sama stop negative thinking, stop netting. Misalkan bersikap jujur, kebanyakan orang sih kalau misalkan mau jujur ya, nanti takut nggak enak ke orang gitu. Itu mah gitu ya. Suka nggak enakan gininya, nggak enakan. Harusnya jujur tapi akhirnya malah jadi ngebohong gitu. Ya, bohong itu kan berawal dari dia cari aman teh. Bohong ya. Cari aman gitu. Jadi disalahin. Kan iyaku mual kadhib, jauhi dusta kan, ngapain juga. Jadi bohong itu kalau sekali nanya yang kedua bohong lagi, bisa niatnya 1 kali bohong terus-terusan bohong. Gitu. Karena kita udah negative thinking dulu ketika orang nanya dulu, jika namanya udah positive thinking gitu. Pasti ada nama jika nama jokanya. Iya, tadi kan 3 ya cara meningkatkan. Terus mengapa sih Bun kita tuh harus bisa mengendalikan diri? Ya, kenapa? Kalau kita mampu mengendalikan diri, kita mampu mengontrol diri. Itu akan terus kayak ada sinyal gitu. Kayak ada stop kontak di dalam diri kita, dan kita akan mampu mengontrol mental kita. Jadi mengontrol diri dan mengontrol mental kita dari self management tadi. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, dicek deh, takutnya ada beberapa pertanyaan dari sahabat kita ya. Kemampuan pribadi. Tuh. Kalau di sini terjeda sih. Harus dilihat barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada sih, ya alhamdulillah kita bisa sudahi aja ya. Harusnya ada, kalau misalkan dari mana aja yang nonton ya. Mudah-mudahan mereka bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Mangga silahkan. Ada siapa nih? Ada siapa aja? Ada nggak di sana? Bisa? Kalau dari IG-nya sendiri nih, ini ada Teh Afab nih. Teh Afab, Teh Lutfi nih. Terus? Lagi nih ya.
Bunda nih sebutin ada Yanti Bahagiawati ngasih love, ada Nenden Handayani, ada Yuliawati Winar, ya? Ada Eni Siti Nuraini. Ya mohon maaf kalau memang belum bisa disapa satu persatu ya. Iya nih. Ada siapa aja betul yang mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan ini memberikan pencerahan ya bagi sahabat yang hari ini manco ya. Iya betul. Ini juga ada Sri ya, Sri Hamidah dari Bangka ini juga. Dari Bangka. Lanjut, dari mana aja? Asti nih. Asti dari Bojong Soang. Sama teman-teman ya nih. Sama teman-teman. Terus ada Apni juga nih. Nah, tadi kan kata Bunda bilang itu ada potensi verbal ya. Jadi ada seseorang yang ketika dia senang banget ketika namanya disapa. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh cerdas berkomunikasi, menyapa orang setidaknya di dunia medsos ya. Iya, walaupun nggak langsung ya. Tiba-tiba ada like, ada love, itu kan senang ya. Nah itu juga insya Allah mudah-mudahan salah satu ibadah. Karena tadi ada tahapan yang dia mampu berkomunikasi. Termasuk kamu menyapa nih, makanya Bunda kasih contoh. Di sini ada siapa aja yang bisa kita sapa. Senang loh orang kalau dipanggil namanya gitu. Ini juga ada dari Subang, Bunda menyimak dari Umi Fajri. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga banyak ya. Udah, nggak ada lagi? Ada yang mau ngomong nih. Ada salam Bunda ini, ada salam buat Bunda, katanya dari Ibu Sri Astuti. Ini ada salamnya. Dari Teh Sri Astuti, saya manggilnya Teh Sri karena masih muda, jauh lebih muda dari saya tuh Teh Sri. Berarti usianya. Ya Bunda nggak kerasa ya Bun ya? Iya, nggak kerasa. 1 jam. Udah 1 jam. 1 jam lebih mungkin ya. Ya kerasa ya. Ya kerasa kan, bener kan? Tapi kan enak ya kalau misalkan lebih lama gitu. Pemuda harus lebih sering, siapapun nanti pematerinya. Bilang aja sama yang owner Arisalah TV nih, biar nanti kita ya, termasuk salah satunya adalah self management itu mampu berkomunikasi dengan baik. Mampu berdakwah juga ya. Mampu berdakwah, betul. Menyampingkan peran-peran utama kita sebagai seorang muslimah. Betul. Ya, Bunda. Seorang ibu, seorang anak, seorang masyarakat juga yang harus tetap berdakwah. Apapun yang kita mampu ya disampaikan itu salah satunya tadi tahapan mampu berkomunikasi. Baik Bunda, terima kasih ya jazakallahu khairan. Sama-sama. Rasanya ini udah hampir 1 jam lebih ya. Mungkin ada sedikit closing nih dari Bunda buat teman-teman di rumah juga, buat sahabat Arisalah. Silakan Bunda. Ya. Sahabat Arisalah dan sahabat pemudi dimanapun Anda berada, kalau butuh materinya insya Allah akan saya share PDF ya melalui Teh Lina nih. Kalau yang nanti perlu sini ya. Kalau yang perlu nanti silahkan ke Teh Lina aja, mintanya nggak ke saya ya, tapi Bunda nanti akan ngasih termasuk tadi step by step, kemudian kenapa kita harus mampu self management dan lain sebagainya, baik itu di lingkungan sendiri, kemudian di lingkungan organisasi, di lingkungan kampus, atau di dunia yang lainnya. Misalkan kita punya dunia bisnis, itu tetap harus self management, mampu mengelola diri bukan hanya untuk sekarang tapi untuk yang akan datang. Termasuk jangan lupa tetap kita ala bidzikrillah tatmainnul qulub, tetap zikir pada Allah, mudah-mudahan itu mampu menenangkan kegalauan batin kita masing-masing. Itu mungkin dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya sih ucapan terima kasih pada Teh Lina nih yang hari ini memandu, katanya sih baru pertama kali tapi udah keren. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dengan pemudi-pemudi yang lainnya ya. Next aja kita tunggu bersama Arisalah TV dan mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila dalam sajiannya ada hal yang kurang berkenan. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Teh. Bunda, dan saya ucapkan juga terima kasih teriring doa jazakumullah kepada Arisalah TV, kepada pimpinan cabang Pemudi Persis Bojong Lokaler beserta otonom, Persis, Persisri, pemuda serta pemudi. Saya tutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bunda.